kita sudah ditargetkan 2 juta ton untuk produksi udang. Kemudian untuk memproduksi itu tentu saja tidak mudah ya. Banyak hal yang harus kita lewati. Salah satunya adalah terkait dengan penyakit. Nah, bagaimana penyakit ini bisa teratasi? Salah satunya adalah dengan penyediaan benur yang berkualitas. Nah, untuk bisa menyediakan benur yang berkualitas, tentu saja harus tersedia induk yang berkualitas. Ya, bagaimana upaya kita ya di KKP untuk menyediakan induk yang berkualitas? Ya, kita sudah mulai memprogram bagaimana menyediakan induk tersebut, dan program itu sudah kita luncurkan di bulan Oktober ya tahun 2022, dan sekarang sudah mulai produksi dan sudah mulai dimanfaatkan oleh hatchery swasta ya untuk bisa memproduksi benur. Nah, harapan kita dengan induk yang bagus tentu saja benurnya akan bagus ya, tetapi itu tidak cukup sampai di situ ya. Jadi kalau misalnya induknya bagus tetapi sistem pemeliharaannya atau proses produksinya tidak bagus, maka itu juga akan menghasilkan produksi yang kurang bagus. Oleh karena itu, bagaimana memaintenance atau untuk mengawal agar proses produksinya bagus, harus melalui sertifikasi ya. Kita di Direktorat Perbenihan selalu mengadakan sertifikasi ya melalui namanya cara pembenihan ikan yang baik. Nah, hatchery penghasil benur ini kita sertifikasi agar dalam proses produksinya mengikuti kaidah-kaidah sistem produksi benih yang bagus. Nah, sertifikasi ini bukan hanya ya diterapkan di unit-unit hatchery pemerintah saja, tetapi ini kita lakukan juga kepada unit hatchery swasta, baik itu yang besar, kecil, bahkan kepada UPR ya. Harapannya tentu saja dengan sertifikasi yang baik, produksi mereka bisa kita kawal ya, sehingga benurnya bisa berkualitas, tentu saja pembudidaya bisa mendapatkan benur dengan standar yang terpenuhi. Selama ini kita masih menggunakan salah satunya adalah induk-induk impor. Nah, data kita bahwa setahun paling tidak ada sekitar 400.000 lah ya induk yang diimpor. Nah, ini tentu saja yang pertama ada dana yang kita keluar ya untuk bisa membeli induk itu ya. Kemudian yang kedua, tentu saja induk ini didatangkan dari luar yang notabene diproduksi bukan di alam Indonesia ya, sehingga kita mencoba ya merancang bagaimana agar induk itu diproduksi di tempat kita di Indonesia ya. Sumber daya genetiknya kita datangkan dari asalnya memang ya, tetapi sumber daya genetik ini kita blend ya, kita sesuaikan dengan kondisi yang ada di Indonesia ya. Kita sudah membentuk 5 line ya induk unggul udang ya. Ada yang berbasis pada plant-based protein, kemudian ada yang resisten terhadap WSSP, kemudian toleran terhadap apen, kemudian balance artinya antara pertumbuhan dan tahan terhadap penyakit ini diseimbangkan, kemudian adanya yang fast growth ya. Harapannya kita paling tidak memberikan sumbangsih atau kontribusi terhadap kebutuhan induk secara nasional 10-15% ke depannya. Nah, bagaimana sistem produksinya?
kita akan bekerja sama dengan UPT-UPT ya. Jadi UPT-UPT Payo akan bekerja sama dengan Karangasem. Nah, Karangasem kita fungsikan sebagai nucleus center ya, artinya proses pembentukan induk unggul itu ada di sana. Ya, bagaimana pembentukan family-nya, seleksi family, kemudian juga ada seleksi individu, dan ada juga kontrol terhadap genetiknya dan seterusnya, itu dilakukan di Karangasem. Nah, kemudian di UPT ini sebagai hub-nya. Nah, mereka akan mendapatkan namanya calon induk dalam masih ukuran PL, kemudian nanti akan dibesarkan di UPT-UPT kita dengan standar yang sesuai untuk produksi induk. Nah, harapannya dengan terbangunnya hubungan antara nucleus center dengan multiplication center yang ada di UPT, kebutuhan induk itu bisa meningkat lah ya, sehingga tentu saja ke depan harapannya ini masyarakat bisa mendapatkan induk-induk yang bagus, kemudian dekat dengan wilayah-wilayah